Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini membahas tentang fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan cabang dari fikih ya. Kalau kita belajar fikih klasik, maka ilmu fikih itu dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah rubul ibadah, bagian seperempat tentang ibadah. Terus kemudian rub'ul muamalah, bagian seperempat tentang muamalah. Terus rub'ul munakahat, seperempat bagian yang ketiga tentang pernikahan. Terus yang terakhir adalah rub'ul jinayat, bagian seperempat tentang jinayat, tentang hukum pidana. Lah, kita ketemu di bagian yang kedua ini ya. Lah, fikih merupakan produk pemahaman terhadap syariat. Dulu kita sudah pernah belajar bahwa syariat itu adalah segala apa saja yang Allah terangkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, baik berupa perintah, larangan, ataupun petunjuk-petunjuk. Lah, perintah dan larangan dan petunjuk-petunjuk itu kemudian dipahami dengan kerja keras oleh ulama. Lah, pemahaman itu, upaya memahami dengan keras itu disebut proses ijtihad yang dikaji dalam usul fikih. Lah, proses ijtihad itu kemudian membuahkan produk pemikiran yang disebut fikih. Ya. Lah, kita akan belajar tentang fikih munakahat. Lah, kita menggunakan sumber belajar bernama kitab Hoyah wa Takrib, atau sebagian orang menyebutnya Hoyatul Ikhtisar, atau sebagian lain mengatakan ini namanya kitab Takrib ya. Ada yang kemudian ulama namanya Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi menamanya dengan sebutan Hoyah wa Takrib gitu. Lah, kitab Hoyah wa Takrib ini itu dikarang abad ke-6 Hijriah oleh seorang ulama bernama Abi Suja ya. Nama lakomnya adalah Abi Suja. Lah, kitab ini tuh banyak diterangkan, kemudian diterangkan ulang lagi oleh kitab-kitab lain. Ada syarahnya, misalnya syarah yang disebut Fathul Qorib yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian ada lagi kitab namanya Al-Iqna fi Hilli Al-Fazi Abi Suja. Itu syarahnya Hoyah wa Takrib. Kemudian masih banyak syarah lah. Kemudian dari syarah itu kemudian dibuat hasyiah namanya Hasyiah Al-Baijuri. Kemudian juga Tausyeh punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lah, kemudian kitab ini itu adalah kitab, saya pakainya tadhib. Mengapa saya pakai kitab tadhib? Karena tadhib itu memberikan penjelasan secara bayani, memberikan penjelasan kitab Hoyah wa Takrib dengan argumen hadis ya. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk mengetahui mengapa ada hukum seperti ini, karena ada dalilnya begini gitu ya. Saya ingin memulai bahwa semua perintah dan larangan Tuhan yang kemudian nanti dirumuskan menjadi fikih itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba ya, memberikan kemaslahatan kepada hamba. Asal usulnya bagaimana? Yes, dulu di Arab itu sudah ada transaksi yang macam-macam. Lah, kemudian Nabi dan Al-Quran memberikan sikap kepada transaksi yang macam-macam itu. Ada transaksi yang oleh Nabi dikonfirmasi bahwa itu benar, ada transaksi yang kemudian Nabi ingin hentikan. Lah, kita akan bahas itu. Yang contoh Nabi langsung memperbolehkan adalah jual beli. Kemudian yang dilarang adalah riba ya.
Di dalam Al-Quran diterangkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, itu di catatan kaki nomor 1. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi para peneliti itu mengatakan bahwa syariat Islam itu bersifat kritik konstruktif. Selain mengkritik tradisi yang tidak benar, yang tidak maslahat, namun juga konstruktif, mengkritik namun juga membangun, dan ada yang dikonfirmasi seperti jual beli. Nah sekarang saya mulai ya. Terus kemudian saya ingin menjelaskan di muka bahwa seluruh aturan muamalah itu nanti akan berujung pada satu hadis yang bersifat universal, yaitu hadis la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh saling berbuat bahaya. Nah, kalau diterjemahkan kontekstual ke dalam urusan muamalah, maka adalah tidak boleh merugikan dan tidak boleh saling berbuat kerugian. Itu poin utama dari prinsip bermuamalah. Maka Islam membuat aturan yang ketat macam-macam agar jangan sampai ada dua pihak yang dirugikan. Nah, landasan filosofi ini itu dapat teman-teman baca dalam buku Risalah fi Riayatil Maslahah. Itu merupakan syarah hadis nomor 32, kalau nggak salah 32 dari hadis Arba'in Nawawi, yang syarah itu dikarang oleh ulama bermadzhab Hambali bernama Najmuddin At-Tufi. Ya, silakan kalau pengen bisa baca, download di Google, ketik saja Risalah fi Riayatil Maslahah. Atau kalian juga bisa baca di bukunya Abdullah Khalaf. Tulisan itu dilampirkan langsung dalam bukunya Abdullah Khalaf. Bukunya namanya Masadirut Tashrih Al-Islami ya, Abdullah Khalaf. Di bagian belakang yang bahas tentang maslahah, Abdullah Khalaf melampirkan itu. Oke, saya mulai ya. Sudah terlalu lama pembukaannya, sudah sampai 7 menit. Kitabul Buyu'i. Ini adalah kitab tentang buyu. Buyu artinya itu menjual. Tapi karena orang Indonesia senangnya melihat secara timbal balik, maka sering diterjemahkan jual beli gitu ya. Wa ghairiha, dan selainnya minal muamalati, dari urusan-urusan muamalah. Al buyu'u, jual beli, itu salah satu asya'a, ada 3 macam. Ya, jual beli menurut ulama Syafi'iyah dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama bai'u ainin, menjual atau jual beli barang musyahadatin, yang disaksikan. Artinya disaksikan itu antara penjual dan pembeli itu sama-sama melihat barangnya. Lah fajaisun, maka hukumnya boleh. Jadi jual beli yang barangnya sama-sama disaksikan oleh penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Tadi dalilnya sudah saya jelaskan, yang dari Al-Quran, kemudian yang dari hadis itu, ini dalil general dari jual beli ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim itu di catatan kaki bawah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun kasabi atyabu, pekerjaan apa yang paling baik? Faqala, Rasulullah menjawab, amalu rajuli biyadihi, apapun pekerjaan seseorang dengan upayanya, dengan tangannya itu baik. Wa kullu bai'in mabrurin, dan segala jual beli mabrur. Mabrur artinya yang baik. Yang baik di sini maksudnya la hossa fihi wala khiyanata, yang tidak ada tipuan dan tidak ada pengkhianatan dalam jual beli itu. Jadi artinya jual beli yang jujur gitulah. Yang kedua, wa bai'u syai'in, dan jual beli barang mausufin, yang disifati fi zimmati, dalam tanggungan. Lah ini adalah yang disebut jual beli salam ya. Nanti salam kita bahas setelah pembahasan tentang khiyar. Lah jual beli yang seperti ini bagaimana? Fajaisun, maka boleh. Lah konteksnya bagaimana? Idza wujida, jika ditemukan. Apa yang ditemukan? Asifatu, sifat. Alama, pada barang, usifa bihi, yang disifati ya. Jadi jual beli salam itu pesan ya, pesan barang
Namun pesan barang ini itu bukan barang yang dibuatkan, tapi barang yang sudah jadi. Misal kalian menelpon atau bagaimana caranya, saya beli baju berwarna kuning merek Resida misal atau apa ukurannya XL, nanti saya transfer. Lah kamu transfer, lah salam itu seperti itu. Jadi barangnya nggak terlihat tapi disifati dengan yang rinci, di mana antara penjual dan pembeli itu sama-sama paham. Lah kemudian kan barangnya belum ada tapi uangnya udah ditransfer, lah itu namanya salam. Tapi tidak dilihat tapi disifati, dikriteриai seperti apa gitu. Itu namanya salam. Nanti kita bahas dalam bab salam. Lah itu bedanya salam dengan istisna. Kalau istisna itu minta dibuatkan. Kalau minta dibuatkan misalnya minta dijahitkan baju, minta dibuatkan bubur ayam dan seterusnya, itu namanya istisna, bukan salam. Kalau salam itu barangnya udah jadi, cukup dicari. Tapi kalau istisna minta dibuatkan. Saya buatkan meja yang begini. Yang terakhir wabay'u ainin, dan menjual barang hoibatin yang tidak ada. Ini sama-sama tidak ada. Tadi salam juga nggak ada. Tapi kalau ini itu barangnya sama sekali tidak ada, lam tusyahad, yang tidak disaksikan. Fala yajuzu, maka tidak boleh opo jual beli ini ya, opo bai'u ainin hoibatin gitu. Terus argumennya apa? Li'annahu hororun, karena di sana ada tipuan ya. Fihi khotrul khosi wal khoda'i ya. Qadnaha Rasulullah SAW an bai'il horori lah ya. Rasulullah mencegah dari jual beli horor. Horor itu artinya tipuan gitu ya. Itu 3 pembagian jual beli. Terus kemudian wayasihu, dan sah. Apa yang sah? Bai'u kulli tohirin, menjual barang, segala barang yang suci. Muntafa'in bihi, yang bermanfaat. Mamlukin, yang dimiliki. Jadi jual beli itu termasuk syarat dari jual beli adalah barangnya harus suci. Terus ada barangnya harus bermanfaat. Terus barangnya harus dimiliki sendiri, bukan barangnya orang lain kok dijual. Itu tidak boleh, kecuali ada akad wakalah. Kita belakang nanti akan belajar wakalah. Terus wala yasihu, implikasinya dari tadi apa? Wala yasihu, dan tidak sah opo bai'u ainin, menjual barang najisatin, yang najis. Jadi menjual barang yang najis itu tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Nanti kita di grup kita bisa diskusi mengapa tidak boleh itu, kalau menjadi pertanyaan. Terus wala ma, dan tidak boleh menjual barang la manfaata fihi, yang tidak memiliki manfaat. Terus kita lihat dalilnya sebenarnya. Yang catatan kaki nomor 3 dulu. Tadi mengapa harus dimiliki? Karena dalilnya wala bai'a illa fima tamliku ya. Tidak ada jual beli kecuali dalam barang yang kamu miliki. Lah terus argumen nomor 4, tidak boleh menjual barang yang najis dan tidak memiliki manfaat. Ya, ini hadis yang di bawah lebih jelas lagi ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Jadi Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, menjual bangkai, menjual khinzir, babi, wal asnam. Namun para ulama, 3 pertama ya yang kita pahami dalam mazhab Syafi'i, khamr, maita, dan khinzir. Khamr, maita itu bangkai, dan khinzir itu adalah barang yang najis. Jadi mereka menjadikan najis sebagai ilat, jadi pengharaman. Kemudian dari pengharaman menganggap itu alasnya najis, berarti segala sesuatu yang najis pun tidak boleh. Lah itu logikanya seperti itu. Terus wal asnami itu sebagai argumen barang yang tidak bermanfaat. Namun sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, asnam itu karena
dia dijadikan sesembahan gitu. Oke, kita lanjut saja. Faslun wariba. Ya. Faslun wariba, riba haramun itu haram. Ya, pertama kita akan bahas bahwa nanti yang dibicarakan masalah riba di sini adalah lebih riba yang banyak diterangkan dalam hadis-hadis, yaitu tentang barter ya. Jadi tentang hukum barter bagaimana, dan sekarang tampaknya sudah jarang ini ya mengenai tukar menukar barang ini masalah teoritis fikih yang sebenarnya sudah jarang. Lah yang menjadi perdebatan sebenarnya adalah riba dari bunga bank gitu ya. Coba kita ingat-ingat dulu, riba itu ada beberapa pembagian. Yang pertama itu adalah riba fadl. Lah riba fadl itu yang seperti ini. Jadi tukar menukar barang yang sejenis, namun di situ ada tambahan terhadap satu barang sehingga menyebabkan tidak setara gitu. Itu riba fadl. Ada riba nasi'ah. Lah riba nasi'ah ini yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya ayat tentang riba yang dikecam. Riba nasi'ah itu apa? Jadi sebab turunnya ayat wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba dan ayat-ayat lain itu menyikapi kebiasaan orang Arab tentang hutang. Ya, kalau dalam konteks sekarang rentenir itu ya. Jadi kalau orang Arab hutang kemudian nggak bisa membayar, maka kemudian ada tambahan nilai dari utangnya. Kemudian ketika ditagih lagi tidak bisa membayar, nanti nilainya tambah lagi dan tambah lagi. Dan dari situ Tuhan mengharamkan riba. Itu wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Karena para orang-orang Arab itu menganggap bahwa Allah riba itu sama dengan jual beli gitu. Lah, kan sama-sama transaksi muamalah menurut orang-orang Arab. Namun kemudian Al-Qur'an merespon wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya apa? Riba dan jual beli itu enggak sama, bro, gitu. Lah, terus kemudian kalau riba dalam bunga bank itu ya sama dengan riba nasi'ah itu. Tetapi ada ribayat. Ribayat itu akad di mana antara penjual dan pembeli itu tidak saling menerima. Ada penundaan salah satu barang itu. Ada penundaan salah satu barang. Nah, kemudian tidak semua barter itu berlaku riba, namun riba itu hanya berlaku dalam 3 hal. Nah, ini dijelaskan. Wa innama yakunu, dan riba itu hanya terjadi, wa innama yakunu, dan riba itu hanya terjadi fi dhahabi dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan makanan-makanan. Jadi riba itu hanya terjadi dalam 3 hal tersebut. Misal motor itu nggak berlaku riba, kalian tukar-tukaran motor itu tidak terjadi riba. Misalnya motor Supra X dengan Supra X sama-sama tahun 2015, yang satu buruk yang satu baik, tukar tambah, itu sah-sah saja tukar tambah karena itu bukan makanan. Nah, dari mana ulama menyimpulkan 3 hal ini? Tentu saja dari hadis. Jadi ulama melakukan, jadi di sini ada kalau dalam pembahasan usul fikih disebut as-sabru wa taqsim. As-sabru wa taqsim itu ya istilahnya menguji dan menyeleksi, kemudian memilih sifat-sifat mana yang pantas dijadikan ilat. Lah kalau ulama Syafi'iyah itu menyimpulkan bahwa ilat riba itu ya 3 hal ini ya. Namun ulama Hanafi menyimpulkan riba itu sebab barang yang bisa ditakar gitu. Kita sekarang pakai Syafi'i dulu biar nggak kemana-mana dulu ya. Nah, riba itu mana asalnya adalah tambahan gitu ya. Nah, di sini wasyarngan naumun minat ta'amuli tatahaqqaqu fihi ziyadatun ala syaklin makhsusin ya. Merupakan bentuk transaksi muamalah yang di sana terdapat ziyadah, terdapat tambahan fi syaklin makhsusin dalam bentuk tertentu. Terus yatanafi ma usuli tasyringi al-islami. Yang ini
menyebabkan dasar-dasar syariat Islam itu menjadi hilang gitu ya. Jadi dasar-dasar Islam tadi kan la dororo wa la diroro gitu ya. Dan riba itu termasuk minal kabair ya. Itu di catatan kaki dilihat wa ta'amulu birriba minal kabairi wal aslu fi tahrimihi wa ahallallahu wa harrama riba, tadi udah dijelasin. Lah terus kemudian ini ada nilai dakwahnya di sini ya. Siapa saja yang berdosa dalam riba itu dijelaskan dalam hadis di bawah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu atau muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi. Siapa yang berdosa dalam riba itu adalah, di sini Rasulullah melaknati, bahasanya Rasulullah melaknati akilar riba, orang yang memakan uang riba. Jadi misalnya masalah hutang gitu, hutang dia menerima tambahan dari utangnya, berarti di akilah riba. Terus muwakilahu, muwakil artinya orang menyerah, yang menyerahkan, berarti orang yang menyerahkan uang riba tadi. Wakati bahu, dan yang mencatat, sekretaris, pegawainya, itu pegawai bank, misalnya bank yang rentenir gitu ya, pegawai rentenir gitu ya. Terus wasyahidaihi. Nah nanti mengenai hukum dari bunga bank kita bisa diskusi di grup saja. Kita bahas ini dulu. Wasyahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi, karena dalam bermuamalah dianjurkan menggunakan saksi. Nah terus fakola hum sawaun, mereka itu sama gitu ya. Terus wala ya juzu, dan tidak boleh, apa yang tidak boleh, bai'u zahabi, menjual atau menukar, membarter emas bi zahabi dengan emas, walal fiddati, dan tidak pula perak, kadzalika, sebagaimana emas gitu. Tidak boleh illa mutamathilan, kecuali setara timbangannya, setara ya, nakdan, dan kontan ya, dan kontan. Apa argumennya? Itu rawa Muslim, dilihat di bawah catatan kaki nomor 2, az-zahabu bizahabi waznan ya, biwaznin, mislan bimislin ya, emas dengan emas, waznan biwaznin, yang timbangannya sama, mislan bimislin, yang sama gitu ya. Wal fiddatu bil fiddati, dan perak dengan perak, waznan biwaznin, mislan bimislin, maksudnya timbangannya sama gitu. Faman zada awista zada fahuwa riban, barang siapa yang menambah atau meminta tambah, fahuwa riba, maka orang tersebut telah melakukan riba. Terus ada juga biasanya istilahnya dalam hadis juga di bawah tuh, yadan biyatin, maksudnya saling menerima tuh. Jadi harus setara dan saling menerima tuh. Terus itu riba ya, jadi riba itu begitu. Terus wala bai'u madan, tidak boleh menjual barang. Nah ini sebenarnya sebenarnya gini, jadi pembahasan buyu itu sebenarnya sampai ke belakang, namun jadi gini saya jelasin ya. Jadi kitab Ghoya wa Takrib itu kan zaman dulu belum ada percetakan, kemudian itu ya kitab ditulis dengan tangan gitu kan. Nah itu ada beragam versi. Ada versi yang menyebutkan, ini diterangkan dalam Hasyiah Al-Bajuri, bahwa kata faslun dalam kata riba dan kata bab khiyar itu nggak ada kata faslun. Faslun itu ya pembahasan baru gitu ya, itu nggak ada. Namun ada yang menyebutkan faslun gitu ya. Namun kalau kita melihat logikanya, pantasnya nggak ada faslun, sebab di sini ada pembahasan yang sebenarnya tercampur gitu. Di sini termasuk pembahasan tercampur, sebenarnya ini bukan riba lagi. Wala bai'u, dan tidak boleh menjual barang ibta'ahu, yang membeli ya, yang membeli, yang orang membelinya, hatta yakbidahu, sampai dia menerimanya. Jadi tidak boleh menjual barang yang dibeli namun belum diterima kok udah dijual, itu tidak boleh. Di sini ya hadisnya juga kurang lebih tekstualnya begitu ya. Rawa Bukhari itu dilihat
Qala ammal ladzina naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ta'amu ayyuba hatta yukbatu. Yang dilarang Nabi itu adalah fa huwa ta'am, makanan, yuba yang dijual hatta yukbatu sehingga diterima gitu. Nah, kemudian di sini kan dijelasinnya adalah makanan kan, to'am. Namun sebenarnya tidak hanya makanan. Ibnu Abbas berbicara wala ahsibu kullasain illa mislahu, dan aku tidak mengira segala sesuatu kecuali seperti makanan itu. Ai misla to'am la yajuzu bai'u illa bada ayyuk bado gitu atau ayyak bito. Tidak boleh menjualnya kecuali setelah orang menerimanya. Itu hadis bawahnya juga kurang lebih sama gitu ya, tidak saya bacakan semua. Nah, terus apalagi yang tidak boleh? Wala bai'ul lahmi, dan tidak boleh menjual daging yang sudah hewannya sudah mati atau disembelih bil hayawani dengan binatang hidup, itu tidak boleh juga. Terus di situ keterangannya catatan kaki nomor 2 li hadisi Samurah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahmi. Nabi melarang menjual kambing hidup bilahmi dengan daging, maksudnya daging kambing itu. Terus wala bai'ul zabi, dan tidak boleh menjual emas bil fitoti ditukar dengan perak mutafadilan. Saya ulangi. Wa yajuzu, dan boleh bai'ul zahabi menjual emas bil fitoti dengan perak mutafadilan dengan tidak setara timbangannya, nakdan tapi kontan gitu. Jadi saya kasih kesimpulan sedikit. Jadi dalam jual beli barang ribawi yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah emas, perak, dan makanan. Kalau barang yang dipertukarkan sama, misalnya emas dengan emas, maka dia harus kontan dan setara timbangannya. Namun kalau barang yang dipertukarkan beda, misalnya tadi emas dengan perak atau emas dengan makanan, itu boleh tidak setara timbangannya dan bahkan harus tidak setara. Dan namun harus kontan gitu. Lah selain itu tidak diberlakukan seperti itu. Misalnya bukan makanan berarti motor, terus barang perabot rumah tangga dan lain sebagainya, itu tidak diperlakukan hukum riba. Gitu. Wakadzalika, dan itu seperti emas dan perak, almat-omatu makanan ya. Laya juzu, tidak boleh, apa yang tidak boleh, bai'ul jinsi, menjual jenis makanan tertentu, minhad dari mat'omat, dari makanan ya, bimithlihi, dengan sepadannya ya, dengan sepadannya, illa mutamathilan, kecuali setara nakdan dan kontan. Terus wajusu, dan boleh, apa yang boleh, bai'ul jinsi, menjual jenis minha, dari jenis makanan, bihoirihi, dengan jenis yang lain, mutafadilan, dengan tidak setara timbangannya atau takarannya, nakdan namun kontan gitu. Ya. Jadi kalau misal beras dengan jagung itu kan sama-sama makanan, itu boleh ditukarkan dengan beda timbangannya dan harus beda, kecuali nilainya sama tapi ya pasti beda. Nakdan namun harus kontan, harus saling menerima. Kontan itu saling sama-sama menerima. Terus walai juz, dan tidak boleh, apa yang tidak boleh, bai'ul ghorori, menjual barang dengan tipuan ya, dengan tipu. Terus saya coba lihat ada 3 catatan kaki di situ. Yang pertama ya ini poinnya sama dengan hadis yang di depan sebenarnya ya. Jadi tidak usah saya ulang lagi. Terus yang intinya tentang kesetaraan ya. Terus nomor 2 disuruh lihat hasyiah. Terus nomor 3
Lah di sini dijelasin tentang wala juzu bai'ul horor, tidak boleh menjual barang dengan jalan ada tipu-tipu ya. Apa itu bai'ul horor? Kullu baingin, setiap jual beli fihi jahalatun, yang di dalamnya terdapat ketidaktahuan gitu. Ketidaktahuan bagaimana kualitasnya gitu ya. Bagaimana warnanya atau bagaimana rasanya kalau buah atau apa. Itu ada jahalah. Taj'aluhu mutaradidan bainal manfaati wal mafsadah, yang membuat orang itu bingung apakah ini barang yang bermanfaat atau barang yang rusak gitu. Wal wa ghairu ma'lumin nataiji, dan tidak diketahui hasilnya. Contohnya seperti baingil hamli fil batni, seperti menjual anak di dalam kandungan, maksudnya anak hewan gitu ya. Kalian misal ngomong sama orang, Pak saya beli anak kambing yang masih ada dalam perut, nah itu horor, karena kita tidak menyaksikan seperti apa anak kambing itu, apakah nanti akan gemuk atau tidak, nah itu horor, itu namanya horor. Dan juga maka di kitab-kitab lain diterangkan tidak boleh melakukan, ini kan kitabnya dikarang konteks dulu ya, tidak boleh melakukan jual beli di malam hari karena tidak diketahui sifat dari barang kalau malam apakah baik atau tidaknya gitu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Terus rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an baingil hasoti wa an baingil horori. Rasulullah melarang menjual kerikil ya, kerikil satu maksudnya. Wa an baingil horori, dan menjual horor, menjual dengan jalan tipu. Ya, hasoh maksudnya menjual satu kerikil saja. Nah itu kan tidak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh. Terus sekarang faslun tentang khiyar ya, tinggal sedikit. Faslun wal mutabayyingani, orang yang berjual beli ya, berarti ada pembeli dan penjual, itu bil khiyari, memiliki hak khiyar. Ya jadi saya kasih pengantar gini. Jadi khiyar itu ada 3 macam dalam mazhab Syafi'i ya. Yang pertama itu disebut khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah hak memilih untuk melanjutkan perdagangan atau membatalkannya. Nah itu berlaku ketika dua orang tersebut masih dalam satu tempat akad. Ketika sudah berpisah dari tempat akad, maka hak khiyar sudah tidak ada. Ya. Kalian jual beli di toko, misal saya beli ini, namun kalian posisinya masih di toko, Pak gak jadilah, nah itu boleh menurut hukum Islam. Terus yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu jual beli sudah selesai, sudah dibilang, namun kemudian mensyaratkan, oke saya bayar Pak, oke, namun saya mensyaratkan saya diberi waktu 3 hari agar saya berpikir ulang, saya berembuk dengan istri saya, misal dengan keluarga saya, nanti kalau 3 hari saya berubah pikiran, saya boleh mengembalikan ya gitu. Jadi ada perjanjian, khiyar syarat itu perjanjian, namun maksimal 3 hari. Nah itu boleh. Jadi kalau masih dalam waktu 3 hari, dia boleh mengembalikan kalau ternyata berubah pikiran. Yang terakhir adalah khiyar aib. Khiyar aib ini tidak dibatasi hari, namun dengan khiyar artinya hak milih untuk mengembalikan, membatalkan akad atau melanjutkan. Nah kalau kalian memberi barang yang aibnya itu memang dari sononya, bukan rusak oleh kalian, maka kalian boleh mengembalikan barang tersebut. Oke, saya baca batasan-batasannya ya. Yang pertama adalah tadi khiyar majlis. Al mutabayyingani iku bil khiyari, memiliki hak memilih, malam yatafaroko, selagi keduanya belum berpisah ya. Di sini keterangannya apa? Rawa Bukhari wa Muslim an Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi malam yatafarraqa illa
bai'a al-khiyari al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi. Orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, masing-masing dari mereka iku bil khiyari memiliki hak khiyar ala sahibihi atas lawan transaksinya ya, atas mitra transaksinya, malam ya tafaroko selagi keduanya belum berpisah, illa bainal khiyari kecuali jual beli khiyar gitu. Nah di situ diterangkan lahu ayyafsaho al-aqda wa yarudda al-bai'a. Ya, maksud khiyar itu adalah boleh membatalkan akad dan mengembalikan jual beli. Malam yatafaroko ay yuhodiru ahaduma majlisil aqdi. Maksudnya belum meninggalkan majelis akad. Gitu. Terus kemudian tadi khiyar yang pertama, khiyar yang kedua walahuma dan boleh bagi dua orang yang bertransaksi boleh apa? Ayash tarito mensyaratkan atau membuat perjanjian al-khiyaro perjanjian khiyar ila salati ayamin sampai 3 hari ya. Jadi batas khiyar namanya khiyar syarat itu 3 hari. Di situ keterangannya nomor 2 rawahu Bukhari wa Muslim an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan dzakara lin nabiyyi sesungguhnya ada seorang lelaki melapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhda'u fil buyungi dia ditipu dalam jual beli. Faqala maka Rasulullah menjawab faqala idza bayata faqul la khibalata. Idza bayata ketika kamu melakukan jual beli faqul maka katakanlah la khibalata. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Jangan ada tipu-tipu, jangan ada dusta di antara dalam jual beli. Kemudian wa indal Baihaqi bi isnadin hasanin bagi Imam Baihaqi punya hadis dengan sanad yang hasan summa anta bil khiyari. Kemudian kamu itu memiliki hak khiyar fi kulli sil'atin dalam setiap barang dagang ibta'taha yang kamu beli salah layalin 3 malam gitu ya. Jadi dalam suatu hadis kamu memiliki hak khiyar dalam setiap dalam setiap barang dagang yang kamu beli selama 3 malam. Lah dari selama 3 malam ini kemudian para ulama Syafi'iyah merumuskan bahwa khiyar syarat itu 3 malam. 3 hari 3 malam. Terus kemudian ada jenis khiyar yang ketiga. Wa idza wujida dan ketika ditemukan bil mabingi dalam barang dagang apa yang ditemukan aibun aib falil mustari maka bagi pembeli rodduhu boleh mengembalikannya gitu. Ketika ada aib yang aib tersebut itu berasal dari toko bukan rusak oleh pembeli maka boleh dikembalikan. Apa dalilnya? Lah ini dalilnya begini. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusorru al-ibila wal ghanama. Rasulullah mengatakan la tusoru al-ibila wal ghanama. La tusoru jangan kalian membiarkan tanpa diambil susunya pada al-ibila pada unta wal ghanama dan kambing gitu ya. Faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nazaraini. Barang siapa membeli unta atau kambing yang telah dibiarkan tidak diambil susunya ya ba'du itu fa innahu bi khairin nazaraini maka dia memiliki 2 pilihan pada ayah talibaha setelah dia mengepuh susunya, setelah dia memerah susunya. Insya'a amsaka
Jika dia mau maka dia pertahankan hewan tersebut. Wa insya'a raddaha. Jika dia ingin maka mengembalikannya. Karena begini, kalau orang membeli kambing atau tadi unta atau hewan-hewan yang lain, ketika unta atau kambing atau sapi itu merupakan hewan sapi perah misalnya, kalau susunya besar itu kan pasti harganya mahal. Nah, Rasulullah melarang kamu jangan meninggalkan kambingmu ditinggalkan tanpa diperas karena nanti menjadi besar sehingga pembeli menganggapnya itu hewan yang bagus sehingga nanti harganya lebih mahal. Lah, pembeli itu diberi keleluasaan oleh Rasulullah ketika sudah terlanjur membeli yang mungkin tadi dihargai mahal, maka diberi urusan jika kamu ingin masih mempertahankan maka pertahankanlah, namun jika kamu pengen mengembalikannya maka kembalikanlah. Namun kan tadi susunya telah diperah kan. Nah, Rasulullah memberi solusi waso atamrin dan memberikan satu so tamar itu. Satu so kurma itu. Satu so itu sama dengan ini jadi so itu adalah satuan volume takaran ya. Kalau dalam beras satu so itu sama dengan 4 mud 7 on itu sama dengan 2. Jadi satu so itu ada 2,8 kilo. Tapi kalau taruh kurma ya mungkin tidak jauh beda, namun pasti beda karena masa jenisnya antara beras dengan kurma kan beda ya. Tapi so itu satuan volume takaran gitu ya. Jadi ketika mengembalikan maka harus ada tambahannya, yaitu tambahannya adalah satu so kurma itu. Sebagai apa? Badalama akhodahu minal halibi, sebagai ganti dari susu yang telah diambil gitu. Lah dari sini itu menunjukkan bahwa ada aib yang telah ditutupi tadi. Karena ketika tidak dipuh kan susunya besar, ternyata kan tidak besar gitu. Nah, itu boleh dikembalikan. Ya, sekarang memasuki bagian terakhir. Walai juzu dan tidak boleh, apa yang tidak boleh? Bai'u samroti, menjual buah mutlakon secara mutlak, illa ba'da buduwi sholahiha, kecuali setelah tampak matangnya buah. Ya, sholah matangnya buah gitu, saya terjemahkan matang saja ya. Sholah itu baik ya, sholah itu baik. Jadi kalau rambutan berarti sampai rambutan itu merah. Ya, terus kalau jambu berarti setelah jambu itu menguning. Terus di sini ada argumennya rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah naha an bai'i thimari, Rasulullah melarang bai'i thimari, menjual buah hatta yabdu sholahu, sampai tampak baiknya, sampai tampak matang gitu ya. Wa naha dan saya ulangi, naha mencegah Rasulullah al-ba'inga, penjual, wal mubta'a dan pembeli. Ini yang dilarang sama penjualnya ya pembelinya gitu. Mengapa tidak boleh? Karena bisa saja sebelum matang ya, misalnya ada orang, saya beli rambutan ini gitu. Belum matang, masih hijau-hijau gitu. Saya beli rambutan ini dengan harga sekian. Nah, ternyata setelah ditunggu sampai matang ternyata malah matangnya tidak baik. Nah, itu kan ada unsur horor juga di situ. Karena tadi yang namanya aturan muamalah itu kembali kepada maslahah, tidak boleh ada yang dirugikan. Maka Rasulullah membuat batas-batas agar jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Terus wala bainguma, dan tidak boleh menjual barang fihi riba, yang di dalamnya terdapat unsur riba. Unsur riba itu apa tadi? Emas, perak, dan makanan ya. Tapi yang di sini pastinya dimaksud makanan. Bijinsi, dengan jenisnya barang tersebut, rotban, yang masih basah, ilal labana, kecuali susu. Jadi kalau jual beli barang yang masih basah itu tidak boleh. Maksud barter ya, barter itu tidak boleh. Kita lihat catatan kakinya. Yang nomor 2 itu tadi sudah saya jelaskan. Terus nomor 3, mengapa susu boleh? Karena susu itu li'annahu tatahaqqaqu fihi al-mumasalah wa khairu kal inabi wa nahwi falada'u fihi.
Mengapa susu boleh? Karena susu itu ya kalau ditaker itu susu memang segitu kan. Kalau ditaker susu sama susu kan sama kan. Namun kalau kurma, kalau masih basah, kan ada yang basah banget, ada yang agak agak kering, dan ada yang sudah kering beneran gitu. Lah kalau masih basah itu ada kemungkinan kan sebenarnya bisa beda tingkat kekeringannya gitu. Maka bisa menyebabkan tidak setara. Kalau tidak setara maka berarti nanti ada